Sudah ada, ya, baik. Mari kita awali ujian dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Waktu peer teaching, apa yang diajarkan, Pak? Saya kemarin ini Pak di modul ajar 1 tentang belajar membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 Pak. Coba ditayangkan sekilas tentang videonya. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar secara daring ya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan doa sebelum belajar agar apa yang akan kita pelajari dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hitungan ketiga nanti kita baca sama-sama ya doanya biar kompak dan semangat. Siap ya? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku kefahaman. Amin. Nah, baik adik-adik semuanya, di pertemuan kemarin Bapak sudah ngasih video pembelajaran. Di situ Bapak menjelaskan tentang makna dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, Bapak mengingatkan kembali, jadi maknanya adalah menegaskan tentang kesetaraan dan keberagaman umat manusia yang merupakan rahmat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mengajak kepada seluruh manusia untuk saling mengenal dan menghormati perbedaan antara suku, ras, agama, budaya di antara mereka tanpa merasa sombong atau rendah diri. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita nih orang kaya, kita nih dari keturunan pejabat, so, terus kita harus sombong ya, merasa paling baik, tidak. Atau misalkan kita merasa rendah diri, aduh saya mah orang Sunda nih, saya malu ketemu sama orang Jawa misalnya. Itu tidak boleh ya, pokoknya kita keturunan yang sama, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, walaupun kita keturunan dari misalnya orang yang tidak begitu ada, ya kita tidak boleh rendah diri karena sekali lagi ayat ini menegaskan bahwa Allah hanya melihat seseorang yang ya, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain adalah kesadaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala takwa tidak Coba, bisa dinilai dari turunan. coba dipercepat pada intinya. Kekayaan, Ya, baik Pak. kekayaan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Gitu ya. Jadi mohon disimak. Lanjut ke pembelajaran ya. Silakan adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah lalu bagaimana inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, pada tulisan ayat berikut ini, di sini sudah dikasih warna. Kalau yang hijau itu menunjukkan bacaan mat,
atau panjang. Lalu kalau warnanya merah menunjukkan bacaan itu gunnah atau harus mendengung 2 harokat. Lalu pada warna yang ketiga yaitu warna hijau menunjukkan bacaan itu qalqalah atau menang. Simak dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat menirunya dengan benar ya di kalian semuanya. Mulailah belajar membaca surah bertahap sesuai dengan petunjuk berikut ini. Pertama, kalian lihat dari garis pertama dulu yang Bapak bacakan, lalu perhatikan juga warnanya. Kalau yang warnanya biru itu menandakan bacaan itu mad atau panjang, ya. Kalau warna merah itu harus berdengung atau gunnah, ya. Mohon perhatikan. Ya, nah di sini ada warna biru, berarti ini harus panjang. Ya ayyuhan. Nah ini warnanya merah, nun bertasdid, berarti ini menandakan bacaan ini gunnah. Bacanya harus dengung ya, dengung itu adalah memasukkan suara ke rongga hidung. Yang langsung pada penutup. Nah harus beras in ini dalamnya di sini. Oh, Guys, untuk hasilkan uang online, gimana caranya? iklan. Ini 933 juta masuk dari Februari. Uap ayat ke-13 ini. Aktivitas adik-adik selanjutnya di rumah adalah silakan adik-adik isi rubrik bagian A, yaitu ada aktivitasku, adik-adik rekam bacaan adik-adik sendiri ya ketika sedang membaca Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini ya, di situ di link yang sudah disertakan adik-adik kirimkan di situ ya. Nanti Bapak akan nilai bagaimana kalian cara membaca Quran surah Al-Hujuratnya sudah baik atau belum ya, biar Bapak nanti tahu ya seperti itu. Selanjutnya di rubrik bagian C, di situ ada aktivitas juga. Adik-adik mencari bacaan lanjutnya ya. Ada bacaan mat, bacaan gunnah, dan bacaan qalqalah. Adik-adik cari, tuliskan, lalu dipoto dan kirimkan di link rubrik bagian B. Paham ya adik-adik semuanya? Dan jangan lupa adik-adik juga mengisi daftar hadir di link deskripsi daftar hadir yang Bapak sediakan di bawah video ini ya, di deskripsi video ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semuanya. Tetap semangat walaupun kita belajar secara daring. Ke Semarang beli jamu supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Nah, itu saja adik-adik semuanya. Kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba modul ajarnya bisa ditampilkan, Pak, yang tadi di. Ada. Modul ajarnya. Iya, Pak. Ini, Pak. Sudah ada, Pak? Ya, coba ditunjukkan pada KT kriteria ketercapaiannya coba. Ini Pak, peserta didik dapat membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan tajwid yang benar sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan. Peserta didik dapat menunjukkan bacaan tartil dan tajwid yang benar dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan guru atau teman sejawat. Peserta didik dapat menulis surah Al-Hujurat ayat 13 dengan menggunakan huruf Arab yang rapih
dan sesuai dengan kaidah penulisan, sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan penulisan huruf Arab yang rapih dan sesuai dengan kaidah penulisan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan guru atau teman sejawat. Ini kelas berapa, Pak? Ini kelas 4, Pak. Harusnya kelas 4, tapi saya kemarin salah. Ini, Pak, ini malah kelas 5 di sini. Jadi tidak ada pemahaman ayat, tidak ada ya. Kalau di pertemuan 2-nya ada, Pak. Di modul keduanya. Ini pertemuan Iya, 1, Pak. ya. Coba surat Al-Hujurat ayat 13 bisa dibaca, sudah hafal, Pak ya? Eh, belum, Pak. Nah, ini, Pak, ada. Belum, Iya, belum. belum hafal. Belum, Pak, kalau ditalar belum. Nah, ini beratnya harus hafal. Iya, harusnya ya, Pak. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, ya baik. Ya, untuk apa ini? Asesmennya seperti apa asesmennya, Pak? Ini, Pak. Saya di sini tes lisan sama tulisan, Pak. Mintanya sini. Ini eh, lembar kerja yang tulis, Pak. Baca teks surah Al-Hujurat ayat 13 dalam bahasa Arab dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia yang terdapat pada lembar kerja ini dengan tartil dan tajwid yang benar. Lalu tulis ulang teks surah Al-Hujurat ayat 13 dengan menggunakan huruf Arab yang rapi dan sesuai dengan kaidah penulisan pada ruang kosong yang disediakan pada lembar kerja ini. Ketiga, petunjuknya kerjakan lembar kerja ini secara berkelompok, Pak, di sini. Harusnya individu, Pak, ya, mandiri. Ya. Karena Ya, kemarin itu dikira mau peer teaching itu, Pak, tapi ini jadinya pembelajaran online gitu, Pak. baik. Eh, Pak, yang model proyek P5 seperti apa, Pak? MP P5. Kemarin disuruh bikinnya sama berkelompok, Pak. Nah, saya ikut yang punya grup sama Ibu Titi, Pak, ini bikinnya ini. Temanya kewirausahaan, topiknya asik berkebun sayur, proyek profilnya kearifan lokal. Karena kebetulan di sekolah saya daerah pertanian juga, Pak, dekat. Ya, kebanyakan petani, makanya saya juga ngikut saran dari teman lain. Udahlah ini karena sekolah saya memang baru tahun ini, Pak, eh, kurikulum merdekanya baru kelas 1 sama kelas 4 itu juga baru mulai. Jadi saya belum paham betul tentang modul ini, Pak, yang P5 PPRA ini. Ya, baik. Yang berikutnya yang proposal PTK-nya coba ditampilkan. Proposal. Proposal PTK.
Ini Pak, saya ngambil judul proposal PTK-nya penerapan metode IKRO untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kedunguluh semester genap tahun ajaran 2003-2024. Ini, bentar, permasalahannya, Pak, permasalahannya. Rumusan masalahnya coba ditampilkan. Sama-sama. Rumusan masalahnya mana, Pak? Nah ini Pak, Mana? Rumusannya mana? Coba dibaca. Mana rumusan masalahnya? yang mana sih? Ya, Rumusan masalah. ya kelihatannya belum ada ya. Jadi harus dibuat rumusan masalahnya ya. Oh iya Pak, belum. Buat instrumen penelitian juga belum ada ya. Instrumennya belum Pak. Ini berarti belum jadi ini ya. Iya Pak, belum. Ya, jadi ini karena juga masih kasar ini ya. Ini metode ekor itu sudah dipakai belum di tempat Pak Udi? Apanya Pak? Metode ekor itu sudah dipakai belum? Coba ditutup aja ini ya. Oh ininya Pak. Metode ekor sudah dipakai belum di situ? Eh, Kalau untuk di sekolah Pak, sebetulnya belum. Tapi kalau di TPQ saya ngajar pakai IKRO Pak. Kebetulan saya ngajar juga di TPQ pakai IKRO Pak, yang dari Jogja itu bahasa Dumam. Nah itu kalau mau dipakai di sekolah itu masuk pelajaran apa di luar pelajaran? Di luar Pak, iya. Eh, saya kemarin mikir bikin PTK itu sebetulnya masih bingung Pak, karena itu kemarin dikejar waktu juga. Eh, saya berpikir karena modul Ah ya. Sing yang protes apa? Nyebut Mbak Salma. Ya. Ya, gini Pak, saya berpikir ngambil judul proposal itu karena saya kan ngambil modul ajarnya tentang baca itu Pak, baca Surah Al-Hujurat ayat 13. Terus saya berpikir penelitian tindakan kelasnya apa harus tentang baca juga. Nah, saya terus ngambil metode bacanya karena saya yang bisa cuma metode IKRO saja, Pak. Tidak, saya kalau yang lain saya belum pernah mencoba. Akhirnya saya jadi tulislah kan Pak, judul PTK itu. PTK kan di kelas ya, makanya Ya, Pak. yang pembelajaran di kelas yang terkait dengan ya capaian-capaian di dalam kurikulum itu ya, sehingga kalau nanti itu apa di luar kelas ya tidak masuk PTK, Ya. ya harus dirubah. Kalau saya kira kalau seperti Iqra ini kan kalau PTK ya susah ya, Iya, ya Pak. jadi biasanya metode-metode yang apa yang baru misalnya kan, Oh, misalnya ada metode apa jigsaw, ada metode learning by doing, misalnya ada oh, metode iya, iya. apa Kayak PBL gitu, Pak. ya bermain banyak bisa metode bisa media kan tidak harus metode di dalam
Tapi yang belum pernah dipakai di kelas itu kan. Ya, Pak. Jadi ini saya kira jadi isinya proposal juga belum sempurna. Ya, Judulnya Pak. saya kira juga masih dipertanyakan ini judulnya ya. Iya, Ya. Pak. Kemarin Pak Agus, Ya. Pak Agus juga, Mana? Pak dosen yang kemarin Pak Agus ngasih saran kalau bisa diganti katanya. Tapi untuk sementara untuk keperluan isi itu udah aja dulu jangan ini. Tapi ke depannya harus dirubah katanya karena itu Ya. kalau ikro panjang gitu Pak katanya. Tidak bisa Ya. sesingkat pertemuan 2 hari 3 hari bisa selesai katanya seperti itu Pak. Iya, iya. Ya, jadi kalau Iqra itu kan buku ya, jadi susah ya. Jadi Pak. yang ya, ya baik. Saya kira itu bawa Al-Quran, Pak Agus ya, Pak Udi ya. Ada Pak. Ya, silakan dibuka juz 4 ya. Juz 4. Juz 4 Pak. Ya. Juz 4 Pak. Iya. Ya Pak. Dibaca Pak. Ya, silakan. Ya, dibaca. Pak sebentar. Qurannya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما sebentar. Aduh, gelap Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'an wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syadidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajaw wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ayat 96 coba dibaca. 96. Yang tengah ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Ya, di sini ada bacaan tajwid apa? Nun sukun atau tanwinnya. Bacaan apa saja yang ada? Oh, ada gunahnya, Pak. Ada gunah, ada huruf lin, ada matobi'i, lalu ada idgham bigunah, idgham bila gunah, sama mad arid li sukun. Fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada bacaan apa itu? Oh, ada iklab, ada Pak. Ada mad badal, ada iklab, ada matobi'i, ada idgham bigunah, matobi'i, ada qalqalah. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Coba sekarang ditulis ya di yang ayat 96 itu ditulis. Ayat 96 ya. Bisa ditunjukkan. Sudah, Mbak? Belum, Pak.
Bentar. Ini Pak, ada salahnya. Ya baik, nanti difoto terus dikirim ke HP saya ya. Ya Pak, Difoto terus dikirim ke HP saya ya. ya Pak. Saya kira cukup. Terima kasih. Kita tutup ujian dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Terima kasih banyak Ini Pak. teman-teman yang lain, teman-teman yang lain supaya masuk ya. Nanti sebelum nanti lagi kita penutupan ya. Ya Pak.
Pak, ini masih direkam, rekamannya diberhentikan dulu, Pak. Ya Pak, di stop dulu. Di stop deh, keluar. Ya. Sebentar.